Hai Sobat RTV, kalian liburan tapi di Jakarta aja. Bosan nggak sih kalau hiburannya itu kalau nggak mall ya mall lagi? Nah, hari ini aku mau ajakin kalian buat jalan-jalan ke salah satu open space yang ada di Jakarta Selatan. Kayak apa tempatnya? Yuk ikut aku. Hanya berjarak sekitar 300 meter dari stasiun MRT Cipete Raya, hutan kota ini bisa jadi pilihan yang tepat untuk melepas penat di Jakarta. Akses yang mudah, didukung fasilitas bermain untuk anak-anak, tempat ini jadi makin ramai diminati pengunjung, terutama orang tua bersama dengan buah hati mereka. Area playground ini bisa diakses mulai dari pukul 9 pagi hingga pukul 6 sore dengan membayar tiket seharga Rp115.000 untuk satu anak dan satu pendamping. Sebenarnya kalau kesini udah beberapa kali sih, Mbak. Udah lumayan lah, lebih dari satu kali lah. Satu karena dekat rumah, kedua di sini adem gitu karena masih banyak penghijauan gitu, terus ya kid friendly juga sih. Spot favorit kalau anak-anak pasti di playgroundnya ya, habis itu paling kayak strolling aja sih, seringnya strolling aja sih gitu. Tidak hanya area bermain, di sini sahabat juga bisa berpiknik bersama dengan keluarga. Tidak perlu repot membawa alas piknik dari rumah. Hanya perlu membeli makanan yang sudah tersedia di lokasi ini, sahabat bisa langsung menikmati piknik di tengah teduhnya hutan kota ini. Aku dari Denpasar, kebetulan lagi mudik ke rumah orang tua di Jakarta. Ya, baru pertama kali. Karena penasaran aja sih, FYP terus di TikTok, makanya kita kesini. Ini favoritnya nih, kayak FYP aja, makanya mau nyoba ini, piknik. Selain ramah anak, hutan kota ini juga ramah bagi pengunjung yang ingin jalan-jalan santai bersama hewan peliharaan mereka. Dengan catatan, hewan peliharaan yang dibawa wajib menggunakan diaper supaya tidak mengganggu kenyamanan pengunjung lainnya. Hutan kota ini menjadi destinasi yang cocok untuk semua kalangan, termasuk anak-anak muda yang ingin mencari suasana baru bernuansa alam, namun lokasinya masih di tengah kota. Wah, Arista kelelahan juga mengelilingi tempat seasik ini. Ya sudah sahabat, biarkan Arista jajan minuman yang ada di tempat ini dulu ya. Sobat RTV, setelah tadi kita berjalan-jalan menjelajah teduhnya hutan yang ada di tengah kota Jakarta, kita juga bisa menikmati berbagai pilihan makanan dan juga minuman yang tersedia dari tenan-tenan yang ada di sini. Jadi gimana? Kamu tertarik buat liburan di sini? Dari Jakarta, Aris Ramelia Parianto, RTV. Halo, selamat pagi sahabat RTV dan selamat pagi Oscar. Selamat pagi juga Retno dan selamat pagi sahabat RTV, kembali lagi bersama kami di Lensa Indonesia Pagi yang akan menyajikan sejumlah informasi untuk Anda untuk mengawali aktivitas pagi hari ini ya. Betul, tadi diawali dengan destinasi liburan masih karena beberapa orang bahkan atau beberapa pemudik yang masih harus balik juga masih menikmati waktu lebarannya, libur lebaran begitu ya. Benar, dan sebagian juga anak-anak sekolah juga masih liburan ya. Libur, iya betul, jadi bisa dimanfaatkan dan itu jadi di informasi pertama tadi bisa menjadi rekomendasi ya. Iya, dan kami juga menyiapkan sejumlah informasi ini terkait arus balik yang masih padat juga sampai Senin malam ya. Betul. Kita akan melihat bagaimana nanti apakah kemacetan ini sudah mulai terurai atau belum. Kita akan saksikan selengkapnya di Lensa Indonesia Pagi bersama saya Oscar Haris. Dan saya Retno Ayu. Ya, kita lanjutkan informasi selanjutnya. Sejak malam tadi, arus balik kendaraan masih terlihat melintas di kawasan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ya, meski demikian, volumenya mengalami penurunan. Informasi selengkapnya dilaporkan reporter Olivia Ferrari bersama juru kamera Yasir Alam berikut ini.
Ya, sahabat RTV, pantauan arus balik Lebaran 2024 dari jalur selatan, tepatnya dari gerbang tol Cileunyi, Jawa Barat ini terpantau sudah ramai lancar. Karena memang berdasarkan informasi yang kami terima dari pihak Jasa Marga ini menyebut bahwa untuk volume kendaraan per hari ini di tol Cileunyi yang mengarah menuju Bandung maupun Jakarta mengalami penurunan sekitar 1.000 kendaraan yang didominasi oleh kendaraan pribadi. Karena untuk puncak arus balik yang terjadi di tol Cileunyi ini sudah terjadi pada Sabtu dan Minggu lalu, yang dimana sebanyak 47.000 kendaraan melintas mengarah menuju Bandung, Jakarta, sehingga diperkirakan untuk hari ini sendiri di tol Cileunyi sudah mengalami penurunan volume kendaraan. Selain itu juga kalau kita lihat dari jalan arteri Cileunyi, hingga saat ini terpantau ramai, cenderung lancar, berbeda dengan hari kemarin, yang dimana sudah masih banyak para pemudik kendaraan roda 2 yang akan melintas menuju kota Bandung maupun Jakarta. Bahkan juga hingga saat ini masih terlihat banyaknya para pemudik yang menunggu keberangkatan bus dari bahu jalan di jalan arteri Cileunyi. Sehingga kami juga memantau bahwa untuk waktu favorit para pemudik melakukan perjalanan arus balik ini terjadi pada sore hingga dini hari. Sehingga dihimbau bagi para pemudik yang akan melakukan perjalanan untuk memerhatikan waktu-waktu tertentu atau bisa melakukan perjalanan pada pagi atau siang hari agar terhindar dari penumpukan kemacetan. Dari Cileunyi, Jawa Barat, Olivia Ferrari dan Yasir Alam, RTV. Sementara itu, kemacetan akibat puncak arus balik terjadi di sejumlah titik jalur Pantura pada Senin malam. Ribuan sepeda motor dan mobil pribadi padat merayap di persimpangan jalur arteri Cirebon, Jawa Barat. Kondisi yang sama juga terpantau di Bekasi menyusul berakhirnya masa libur Lebaran. Kepadatan ribuan pemudik sepeda motor dan mobil terpantau kamera drone di Jalan Raya Pemuda, Kota Cirebon, Jawa Barat pada Senin malam. Kendaraan yang didominasi sepeda motor mengular 10 km hingga Pantura Pleret. Kendaraan pemudik yang bergerak dari arah Jawa Tengah menuju ibu kota Jakarta dan Bandung ini hanya bisa dapat melaju dengan kecepatan rendah di sepanjang jalur Pantura Cirebon. Banyaknya kendaraan truk besar yang sudah beroperasi mengakibatkan pemudik sepeda motor ini hanya bisa merayap. Dari data Dishub Kota Cirebon, memasuki gelombang kedua arus balik pada H+5 ini, rata-rata kendaraan yang melintasi Cirebon mencapai 4.596 kendaraan per jam. Diperkirakan arus balik ribuan pemudik yang didominasi roda 2 ini akan terus meningkat melintasi jalur arteri Pantura Cirebon pada Selasa dini hari. Pemudik diimbau mencari jalur alternatif via Karangampel Indramayu jika terjadi kemacetan di sepanjang jalur Pantura Cirebon. Arus balik Lebaran pengendara roda 2 dan 4 yang mengarah ke Jakarta juga mulai terlihat ramai melintasi wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Senin malam. Akibat meningkatnya volume kendaraan arus balik, sejumlah pemudik sempat terjebak kemacetan di beberapa titik. Sejumlah pemudik memilih balik ke Jakarta hari ini karena masa libur kerja telah usai. Dari sore kemarin, cuman kan istirahat, macet di daerah mana tadi, Kosambi Ayu juga macet. Karena besok udah mulai kerja sih ya. Udah mulai kerja? Iya. Tadi dari mana, Mas? Saya dari Purbalingga. Mau ke Jatinegara. Oh, Jatinegara. Iya. Tadi sempat di jalan sempat ada kemacetan nggak, Mas? Macet kalau saya macetnya dari Bumi Ayu ke sini. Bisa dari Cikampek ke arah sini macet. Hari ini diprediksi menjadi puncak arus balik Lebaran. Volume kendaraan yang mengarah ke Jakarta terus mengalami peningkatan yang didominasi kendaraan roda 2. Dari Bekasi dan Cirebon, Jawa Barat, Hashim Adnan, Abdul Rahman, RTV. Arus balik Lebaran dari Pelabuhan Bakauheni Lampung sudah mulai berkurang, terpantau dari tidak adanya antrian panjang baik di dermaga maupun di pintu masuk pelabuhan. Ya, selain itu arus kendaraan yang masuk pelabuhan didominasi mobil pribadi. Informasi selengkapnya dilaporkan reporter Felicia Wu dan juru kamera Ian Muhammad. Ya, sahabat RTV, arus balik hari ke-6 di Pelabuhan Bakauheni Lampung, ini tepatnya di dermaga eksekutif, terpantau untuk yang didominasi oleh mobil pribadi ini, terlihat ramai lancar, tidak ada antrian kendaraan yang sangat panjang, baik itu di dermaga maupun di pintu masuk pelabuhan. Nah, ini saya akan berbicara dengan salah satu pemudik yang akan menyeberang. Halo, dengan Mas siapa? Dengan Fauzan. Ini Mas dari mana mau kemana nih, Mas? Dari Pekanbaru mau balik ke Tangerang Selatan sih. Tadi untuk kesininya lewat tol, Mas? Iya, lewat tol, full tol. Gimana nih, Mas? Di perjalanan di tol lancar-lancar saja kah atau gimana? Kalau di tol sih ramai lancar ya, kayak biasa gitu. Nggak ada yang macet-macet banget gitu.
Untuk pengecekan tiket sendiri gimana nih Mas? Mengganggu nggak sih sebenarnya dengan adanya pengecekan tiket ini? Sebenarnya sih kalau ada pengecekan tiket tuh normal ya, karena kan kalau di yang pas kemarin nih, pas lagi berangkat, itu banyak banget yang pemudik yang nggak punya tiket tapi maksa masuk dan pengen belinya tuh kayak OTS gitu, on the spot kan. Itu malah bikin macet dan dengan adanya screening tiket ini sebenarnya malah ngebantu sih. Jadi yang punya tiket udah bisa langsung lanjut, yang belum tuh harus beli dan segala macam dulu kayak gitu. Terima kasih ya Mas, hati-hati di jalan. Yaitu dia sahabat TV, dan ini kembali diimbau bagi para pemudik untuk selalu menjaga kesehatan agar selamat sampai di tujuan. Dari Pelabuhan Bakauheni Lampung, Felicia Wu dan Ian Muhammad, RTV. Sebelum kembali ke ibu kota, sejumlah pemudik menyempatkan mampir berwisata air ke Sleman, Yogyakarta. Ombak buatan hingga perosotan warna-warni menjadi incaran para pengunjung. Ya, dengan harga tiket yang relatif terjangkau, wisata air satu ini dijamin membuat kamu sekeluarga betah berlama-lama. Seperti apa suasananya? Berikut liputannya. Ribuan wisatawan memadati lokasi wisata Waterboom yang terletak di Kapanewon Maguwo Harjo, Sleman, Yogyakarta. Para pengunjung yang berasal dari berbagai daerah ini rupanya ingin memanfaatkan sisa cuti lebaran sebelum kembali ke ibu kota untuk menjalani rutinitas. Masa cuti ya? Iya, kemarin lebaran nggak libur. Kesempatan libur 2 hari, baik buat di sini. Seneng banget, rasanya kan pertama kali naik Grando ini ya, jadi kayak tegang pas di turunan itu kayak rasa lumayan nyawanya kayak mau dicabut gitu. Degan banget sih, tapi seru banget, seru. Recommended. Selain menjajal kolam ombak, para wisatawan juga mencoba wahana berando atau perosotan air. Ada 19 wahana yang ada di Waterboom Jogja, dan salah satunya atau beberapa wahana di sini itu ada Donde Wave River, ada juga Brendo Bumerengo, South Beach. Yang di belakang ini ada juga ember tumpah atau biasanya disebut dengan Gidi Giant Barrel. Dan juga ada beberapa wahana lainnya, diantaranya itu ada wahana anak, wahana edukasi, dan juga wahana ekstrim lainnya. Nah, untuk harga tiket masuk dewasa maupun anak-anak sama ya sahabat, yaitu Rp80.000 per orang, belum termasuk sewa pelampung dan tambahan lainnya. Masih terjangkau kan? Dari Sleman, Yogyakarta, Singgih Aji, RTV. Ya, kita beralih ke sejuknya udara dataran tinggi kawasan Dago Utara, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sahabat RTV yang mungkin juga bisa jadi pilihan tepat menghabiskan sisa libur lebaran. Ya, berada di dalam hutan pinus, tempat wisata ini menawarkan spot foto yang keren dan memacu adrenalin. Mau tahu gimana keindahannya? Berikut liputannya untuk kamu. Di libur lebaran, salah satu tempat wisata hutan pinus yang berada di kawasan Dago Utara, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, ramai dikunjungi oleh para wisatawan dari berbagai daerah. Selain dapat menikmati suasana alam yang sejuk dan indahnya deretan pohon pinus, pengunjung juga bisa berfoto di ketinggian yang bikin jantung deg-degan. Mulai dari foto di atas karpet Aladin, meja kafe, parasut, sampai dengan sepeda. Dan tentunya dengan latar belakang hutan pinus yang instagenik. Nah, kalau masih kurang menantang, wisatawan juga bisa merasakan melayang sejauh 200 meter dengan menaiki Flying Fox. Setelah nyobain wahana yang memacu adrenalin, kita bisa sedikit bersantai sambil menyusuri sungai dengan menggoes perahu. Enggak sih, malah seru. Seru ya. Suasananya aman, nyaman, teduh, apalagi kan di sini banyak di daerah hutan ya. Jadi nggak terlalu kepanasan. Terus juga untuk kalau hujan begini ada banyak buat neduhnya. Dengan menawarkan wahana ekstrim, pengelola tempat ini tentunya sangat memperhatikan keamanan dan keselamatan pengunjungnya. Pastinya ya pasti semua harus pakai helm sama pengaman bodi. Ada seat belt-nya juga. Ya, pemandangannya kita ada di hutan pinus yang pasti ya. Hutan pinus, dan juga kita juga ada wisata-wisata buatan seperti danau. Bagaimana sahabat? Seru kan? Di libur lebaran tahun ini, pengunjung di tempat ini bisa mencapai 3.000 hingga 4.000 wisatawan dari berbagai daerah setiap harinya. Nah, tunggu apa lagi sahabat? Sebelum liburannya selesai nih.
Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Bayu Rohman, RTV. Ya, kita beralih ke informasi lainnya, di mana korban tanah longsor di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan terus bertambah. Saat ini ada 18 korban meninggal yang ditemukan di 2 lokasi berbeda. 14 korban ditemukan di Desa Palangka, sedangkan 4 korban lain ditemukan di Lembang Randan Batu. Hingga saat ini masih ada 2 warga yang belum ditemukan. Tangis histeris pecah dari kerabat korban longsor Tanah Toraja di Rumah Sakit Umum Daerah Laki Padada, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Kondisi ini terjadi saat pihak keluarga melihat korban longsor yang sudah ditempatkan di dalam peti jenazah. "18 korban longsor ditemukan tak bernyawa di 2 lokasi berbeda. 14 korban ditemukan di Desa Palangka, sementara 4 korban ditemukan di Lembang Randan Batu. 5 jenazah korban sudah diambil pihak keluarga untuk dimakamkan. Sementara 13 korban lain masih ditempatkan di rumah sakit karena rumah korban masih rawan longsor susulan. Sementara itu, tim SAR gabungan bersama TNI Polri dan relawan masih menyisir kawasan longsor untuk mencari 2 korban yang masih dinyatakan hilang. Penyisiran dilakukan secara manual. Evakuasi mengalami hambatan karena akses jalan ke lokasi longsor terputus. Akses untuk menuju ke titik lokasi yang sangat sulit karena terhalang oleh reruntuhan longsor sehingga untuk akses ke lokasi tersebut terputus. Longsor terjadi di 2 titik di Kabupaten Tanah Toraja Sabtu kemarin. Hujan deras selama beberapa hari sebelumnya membuat tanah di sekitar lokasi labil dan longsor. Akibatnya 7 unit rumah warga terdampak. 18 korban tewas, 2 korban hilang dan 77 korban selamat akibat kejadian ini. Saat ini korban selamat dievakuasi petugas ke posko darurat yang didirikan di halaman gereja setempat. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Samsul Altimen, RTV. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya, masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Ya sahabat, demikian Lensa Indonesia Pagi kali ini. Saya Oscar Haris. Dan saya Retno Ayu. Terima kasih sudah menyaksikan Lensa Indonesia Pagi. Selamat pagi dan sampai jumpa.